Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kimia kelas 12. Sekarang kita masuk pada bagian 2 dari bab 1 tentang sifat koligatif larutan. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada bagian ini kita akan bicarakan tentang pengertian sifat koligatif larutan dulu. Setelah kemarin kita belajar tentang pengertian larutan dan juga konsentrasi larutan, sekarang kita pelajari langsung kepada topik utama, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Apakah sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisis, bukan sifat kimia. Sifat ini dipengaruhi besar kecilnya oleh jumlah partikel zat terlarut. Ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekan uap atau nanti sering dilambangkan dengan delta P. Kemudian kenaikan titik didih atau dilambangkan dengan delta TP. Penurunan titik beku delta TF, dan yang keempat adalah tekan osmosis. Baik, langsung kita akan masuk pada pembahasan satu persatu. Tekan uap atau penurunan tekan uap. Kalau suatu zat cair dimasukkan dalam ruang tertutup, maka zat itu akan menguap sampai ruangan itu jenuh. Tekan uap atau tekan karena uap jenuh itu sering disebut dengan tekan uap jenuh. Nah, tekan uap jenuh itu akan semakin bertambah jika suhu dinaikkan. Tekan uap dari setiap zat cair atau setiap zat yang menguap itu akan semakin bertambah jika suhu dinaikkan. Tetapi jika ditambahkan ke dalamnya atau ditambahkan zat terlarut, maka partikel terlarut itu akan menghalangi terbentuknya uap, sehingga tekan uap larutan jenuh akan lebih kecil dari pelarutnya. Dengan kata lain, penambahan zat terlarut menyebabkan terjadinya penurunan tekan uap. Nah, bagaimana hubungan antara tekan uap, titik didih, dan titik beku? Kita ketahui bahwa mendidih itu terjadi kapan? Yaitu jika tekan uap larutan sama dengan tekanan di luar atau tekanan di atas permukaan larutan. Jika terjadi penurunan tekan uap larutan, maka otomatis titik didih larutan akan naik. Maka kenaikan titik didih larutan akan bergantung pada jumlah zat terlarut. Adapun titik beku larutan pada saat tekan uap cairan itu sama dengan tekan uap padatan. Artinya jika terjadi penurunan tekan uap, maka titik beku juga akan turun. Penurunan titik beku juga bergantung pada jumlah partikel terlarutnya. Nah, ini adalah diagram antara hubungan antara tekanan P dan suhu atau T, disebut dengan diagram PT fasa atau diagram fasa dari S fasa padat, L liquid cair, dan gas atau G. Perhatikan di sini ada kurva yang berwarna putih. Ini adalah kurva untuk pelarut, sedangkan kurva yang diberi warna ungu ini adalah untuk larutan. Coba kita baca perlahan ini agar kita mengerti tentang diagram ini, karena pada tingkat lanjutan atau tingkat perguruan tinggi diagram ini akan sering kali dipakai, terutama dalam pelajaran kimia fisis. Baik, kita mulai start misalnya di titik P ini pada tekanan ini dan suhu 0 misalnya. Kita perhatikan pada tekanan tertentu ini pada suhu 0, suatu zat berwujud padat. Ketika suhu dinaikkan, dinaikkan terus, maka semakin dinaikkan suhunya, maka zat itu perlahan akan menuju ke fasa cair. Nah, titik di mana perbatasan antara padatan dan cairan sering kita sebut dengan titik leleh, karena di sini ada peristiwa pelelehan atau pencairan atau titik cair. Kemudian kalau ini diteruskan dipanaskan terus, maka akan menuju ke fasa gas, ditandai dengan munculnya uap. Kemudian proses mendidih sampai semua zat berubah dari cair menjadi gas.
Kalau kita perhatikan di sini, antara titik didih dari pelarut dengan titik didih dari larutan, kita lihat titik didih dari larutan itu lebih tinggi daripada titik didih dari pelarut. Artinya kenapa? Karena dengan ditambahkannya zat terlarut akan menyebabkan jumlah uap berkurang, sehingga dia harus membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Sehingga selisih antara titik didih pelarut murni dengan larutannya ini sering disebut dengan kenaikan titik didih. Selisih titik didih ini disebut dengan kenaikan. Kenapa kenaikan? Karena memang naik. Jadi larutan lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan pelarut. Sementara itu, pada titik beku, yaitu perbatasan antara padat dengan cair, ya, di sini antara pelarut dengan larutan, ternyata larutan lebih rendah titik bekunya daripada pelarut. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa rasakan kenapa kalau kita membekukan membekukan air murni, air saja, itu lebih cepat daripada membekukan air yang sudah ditambahkan campuran macam-macam, misalnya membuat es krim dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk membekukan zat yang sudah dicampurkan dalam pelarut atau membekukan larutan, ternyata suhunya harus lebih rendah daripada pelarutnya saja. Sehingga dikatakan selisih ini disebut dengan penurunan titik beku. Maka ada istilah penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Jadi, sifat koligatif titik didih dan titik beku ini juga semakin besar kalau semakin banyak jumlah zat yang dilarutkan. Demikian pula kalau kita bicarakan tentang penurunan tekanan uap. Jadi, titik ini dinamakan dengan titik didih, selisihnya dinamakan delta Tb, kemudian titik ini dinamakan titik beku, suhu beku, dan istilahnya selisihnya dikatakan dengan delta Tf. Ada yang spesifik di sini, yaitu pada suatu kondisi tertentu, tekanan dan suhu tertentu, suatu zat kadang berada pada tingkat wujud yang ada padatan, ada cairan, dan ada gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, titik ini dinamakan dengan triple point, di mana di sana ada fase gas, ada fase cair, dan ada fase gas. Apakah kalian pernah menyaksikan es batu di dalam gelas, kemudian meleleh, di sana ada uap yang terbentuk? Baik, itulah kenapa kita dipelajari diagram fasa itu. Ada tekanan dan suhu tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan fasa dari padat, cair, dan gas. Nah, tinggal yang sifat yang terakhir, yaitu tekanan osmosis. Apakah tekanan osmosis itu? Tekanan osmosis itu adalah tekanan tambahan yang harus diberikan pada permukaan larutan untuk mencegah osmosis dari pelarut murni ke larutan. Jadi, tekanan osmosis itu akan berbanding dengan konsentrasi larutan. Jadi, P di sini adalah tekanan osmosis, M adalah molaritas, dikalikan dengan faktor suhu. Ya, pada kondisi tertentu, semakin besar konsentrasinya, konsentrasi larutan, tekanan osmosis juga akan semakin besar. Sekarang mari kita bandingkan tentang sifat koligatif larutan. Ini larutan A, terdiri atas pelarut dan terlarut. Ini B, hanya ada pelarut saja. Misalkan ini air, kemudian ini ada air dan dikasih gula, gitu ya. Ya, manakah yang lebih tinggi tekanan uapnya? A atau B? Ya, betul. Yang tekanan uapnya lebih tinggi adalah larutan B. Kenapa? Larutan B ketika dipanaskan, maka pada suhu yang sama dengan di larutan A, maka jumlah molekul yang menguap, partikel yang menguap dari pelarut B akan lebih banyak daripada pada larutan A. Kenapa? Karena pada larutan A terhalang oleh zat terlarut. Sehingga tekanan uap pelarut pada
pada tabung B ini lebih tinggi daripada pada tabung A karena jumlah uap yang terbentuk lebih banyak dan sebaliknya. Bagaimana dengan titik didihnya? Ya, titik didih larutan A pasti lebih tinggi daripada titik didih larutan B. Artinya lebih besar suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan larutan A dibandingkan dengan B karena faktor tadi, tekan uap tadi itu. Kemudian bagaimana dengan titik bekunya? Ya, titik beku larutan A pasti lebih rendah daripada larutan B karena untuk membekukan partikel-partikel pada larutan A itu suhunya harus lebih rendah daripada pada pelarut B. Jadi kesimpulannya, semakin banyak partikel yang ditambahkan ke dalam pelarut, maka tekan uapnya akan semakin rendah dibandingkan dengan pelarutnya, atau dibandingkan dengan yang jumlah terlarutnya lebih rendah, lebih kecil. Titik didihnya juga lebih besar atau lebih tinggi, dan titik bekunya lebih rendah daripada pelarut atau yang punya jumlah partikel pelarut lebih sedikit. Jadi kesimpulannya, semakin banyak partikel terlarut pada volume larutan yang sama, sifat kolikatif larutan akan semakin besar. Sekarang mari kita bandingkan lagi. Bagaimana dengan yang terjadi kalau kita punya gula atau glukosa, kita larutkan dalam air, kemudian dalam kondisi yang sama, dalam volume yang sama, kita punya NaCl dengan jumlah yang sama, kita larutkan ke dalam air. Sama-sama 1 mol, coba kita lihat dan kita gunakan pengertian kita sebelumnya. Ingat bahwa glukosa itu adalah zat non-elektrolit. Kalau dia dilarutkan dalam air, maka dia tidak mengalami ionisasi. Sementara NaCl itu adalah elektrolit, dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, 1 mol NaCl di dalam air, dia akan terurai menjadi 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-. Sementara 1 mol glukosa tetap sejumlah 1 mol ini meskipun dia dilarutkan di dalam air. Nah, dengan volume yang sama, dengan jumlah mol yang sama, pasti jumlah mol zat elektrolit itu akan menghasilkan jumlah mol terlarut yang lebih banyak karena peristiwa ionisasi. Nah, masih ingat kan bahwa semakin banyak jumlah zat yang terlarut, maka semakin besar sifat kolikatifnya. Maka sekarang coba kita jawab. Manakah yang lebih tinggi tekan uapnya? A atau B? Ya, pasti tekanan uap pada larutan A lebih tinggi. Ya, yang B lebih rendah dikarenakan penurunan pada A ini lebih kecil, penurunan pada larutan B ini lebih besar. Maka tekanan B lebih rendah daripada tekanan di larutan A. Bagaimana dengan titik didihnya? Ya, titik didih larutan B pasti lebih tinggi daripada pada larutan A. Sebab semakin banyak jumlah partikel terlarut, semakin menghalangi partikel pelarut untuk menguap. Sehingga proses terjadinya titik didih itu semakin lambat. Kemudian titik beku larutan B juga semakin kecil, semakin rendah, lebih rendah dibandingkan larutan B. Karena tadi faktor jumlah zat terlarutnya. Jadi kita simpulkan lagi bahwa pada larutan elektrolit mengandung jumlah partikel yang lebih banyak karena mengalami ionisasi dibanding larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, sehingga larutan elektrolit memiliki sifat kolikatif yang lebih besar dibandingkan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Ingat? Sekarang coba kita jelaskan mengapa titik didih urea 0,1 m molar lebih rendah daripada urea? Iya, urea 0,2 m. Iya, karena urea 0,2 m konsentrasinya lebih besar daripada 0,1 m. Semakin banyak zat terlarut, titik
didihnya semakin tinggi. Maka urea 0,2 M ini lebih tinggi titik didihnya dibanding urea 0,1 M. Yang kedua, kenapa titik didih urea 0,1 M lebih rendah daripada glukosa? Nah, ini sama-sama larutan non-elektrolit. Maka seperti yang atas, urea tadi juga begitu. Sama-sama urea, ini urea dan glukosa, meskipun beda, tetapi ini sama-sama adalah non-elektrolit. Maka yang 0,2 M lebih tinggi titik didihnya dibandingkan yang 0,1 M. Bagaimana dengan glukosa 0,1 M dan NaCl 0,1 M? Sama-sama 0,1. Ya, kita tahu glukosa itu adalah non-elektrolit, sedangkan NaCl itu elektrolit, maka jumlah mol atau konsentrasi zat terlarut pada NaCl, larutan NaCl, yaitu ada ion Na+ dan ada Cl- pasti lebih banyak daripada pada glukosa yang tidak mengalami ionisasi. Maka titik didih glukosa 0,1 M akan lebih rendah daripada NaCl 0,1 M. Nah, sekarang bagaimana dengan NaCl 0,1 M dengan CaCl2 0,1 M? Nah, ini perlu kita ingat lagi pelajaran kelas 11 kemarin. NaCl terurai menjadi apa? Na+ sama Cl-. Jadi terurai menjadi 2 partikel. 2 kali 0,1 dapat 0,2. Sementara kalau CaCl2 akan kita dapatkan 1 Ca2+, 1 ion Ca dan 2 ion Cl-. Maka ada 3 ion di sini dikalikan 0,1, maka total akan 3 kali 0,1 yaitu 0,3. Jadi makanya titik didih CaCl2 0,1 M itu akan lebih tinggi dibandingkan NaCl sama-sama 0,1 M ya. Sekarang bagaimana dengan titik beku? Maka pengertiannya sama. Semakin banyak jumlah partikel yang terlarut, maka titik bekunya semakin rendah. Kalau tadi titik didih semakin tinggi, kalau titik beku semakin rendah. Jangan kebalik ya. Harus hati-hati di sini. Sekarang kita lihat lagi biar mantap. Urea 0,1 M karena lebih rendah konsentrasinya, maka titik bekunya lebih tinggi, bukan lebih rendah, tapi lebih tinggi. Karena turunnya titik beku urea itu lebih besar. Makanya titik beku urea lebih rendah dari 0,2 M lebih rendah daripada 0,1 M. Ya, makanya di sini titik beku urea 0,1 M lebih tinggi di atas. Kalau kita pahami tentang termometer itu ya, kita harus pakai itu kalau kebingungan Mas Yan. Kemudian kalau 0,1 M urea sama glukosa ini pengertiannya sama-sama non-elektrolit. 0,2 M tentu membeku lebih rendah. Ya, titik bekunya lebih rendah tentunya. Yang urea 0,1 M sama-sama non-elektrolit, maka lebih tinggi titik didihnya karena penurunnya lebih kecil. Glukosa 0,1 M sama NaCl, penurunan NaCl itu lebih besar, maka NaCl 0,1 M itu lebih rendah daripada glukosa 0,1 M. Sedangkan NaCl, CaCl2 sama-sama 0,1 M, penurunan CaCl2 lebih rendah, otomatis titik bekunya lebih rendah. Begitu bisa dipahamikan ya. Nah, secara matematika, hukum atau rumus sifat koligatif bisa kita simpulkan di sini. Delta P itu sebanding dengan konsentrasi fraksi terlarut dikalikan dengan P0. P0 apa? P0 tekanan uap jenuh. Boleh kita gunakan rumus yang lain tanpa delta, boleh menggunakan P. Kalau P tanpa delta, itu nanti rumusnya adalah P0 kali XP, X pelarut. Silakan disimak di buku, ini hati-hati menggunakan rumus ini ya. Tinggal penggunaan dan kejelian kita saja, mana yang dipakai silakan. Kemudian delta TB, kenaikan titik didih itu sebanding dengan molalitas. Faktor yang digunakan adalah dikalikan konstanta didih molal atau disingkat dengan KB, ya, KB kali M, KBM. Bukan kegiatan belajar mengajar ya, KB kali M. Kalau delta TF atau penurunan titik beku, rumusnya seperti delta TF, delta TB sama, rumusnya mirip, cuman ini konstantanya dinamakan konstanta penurunan titik beku atau KF. Dan yang terakhir,
tekanan osmosis P sama dengan M kali R kali T. Ini berlaku untuk larutan non-elektrolit. Lah, bagaimana dengan larutan elektrolit? Sudah kita bahas tadi. Secara umum, sifat koligatif larutan sebanding dengan konsentrasinya atau jumlah zat terlarut di dalam larutan. Namun harus kita perhatikan bahwa jumlah terlarut atau jumlah mol terlarut untuk larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama dengan non-elektrolit itu ternyata lebih besar karena proses ionisasi. Karena itu untuk sifat koligatifnya harus ada faktor, yaitu faktor tentang peristiwa ionisasi di sini. Maka di rumus ini kita nanti akan ada faktor I. Ya maaf, di sini nanti harus ada perhatian rumus di sini nanti harus diuraikan lagi, nanti akan ada penjelasan lagi untuk rumus yang pertama dikalikan I ini. Yang dikalikan I ini bukan adalah mol terlarut, jadi nanti ini diuraikan fraksi mol ini, fraksi mol itu mol terlarut dibagi mol terlarut kali ditambah mol pelarut. Nah, I-nya ini pengaliannya bukan pada X totalnya, tapi dikalikan pada masing-masing mol. Jadi rumusnya nanti kita uraikan, jadi delta P sama dengan P0 kali mol NT, mol T terlarut kali I dibagi mol T kali I ditambah mol pelarut. Begitu ya. Sedangkan delta TB, delta TF, dan B tinggal nempelkan I-nya di belakang. Apa I? I ini dikenal dengan faktor Van Hoff. Ya, faktor pembanding antara besaran sifat elektrolit dibandingkan dengan non-elektrolit disebut dengan faktor Van Hoff. Nah, secara matematis rumusnya ini 1 plus N-1 kali alfa. Apa N? N itu jumlah ion rumus. Misalnya, kalau saya punya NaCl, maka di sana ada Na plus dihitung 1, Cl min dihitung 2, maka kita dapatkan N sama dengan 2. Maka kita masukkan di sini 2 kalau untuk NaCl. Kalau untuk H2SO4 berapa? H itu plus kali hanya 2, H plusnya itu 2, ditambah SO4-nya 1, maka 2 tambah 1 berapa? 3. Maka kalau untuk H2SO4 berarti N-nya sama dengan 3. Nah, alfa bagaimana? Alfa itu namanya derajat ionisasi. Di sini kita akan mengenal ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, maka nanti berlaku biasanya kalau elektrolit kuat, maka besaran faktor I ini sama dengan N, ya, sama dengan besarnya N. Artinya kalau berapa I-nya NaCl secara teori, I-nya NaCl itu 2 karena N-nya atau jumlah ion pada NaCl itu juga 2 untuk larutan yang kuat, elektrolit kuat. Sedangkan yang lemah, hati-hati, ada faktor alfa. Alfanya harus dimasukkan. Nanti pada setiap kasus atau soal, nanti biasanya disebutkan, kalau itu lemah, maka disebutkan alfanya harganya berapa. Yang jelas, untuk N ini kita harus sudah bisa, ya harus bisa. Mana N yang 2, atau disebut dengan elektrolit biner karena terurai jadi 2 ion, mana yang terurai jadi 3 ion berarti terner, kalau 4 terurai jadi 4 ion namanya kuarterner, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita nanti akan berkunjung ke lab, ya. Kita akan praktikum untuk kegiatan sifat koligatif. Namun untuk penjelasan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami. Dan setelah itu nanti kita akan mencoba latihan-latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.